kasih, selamat pagi, berkah dalam. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat saja ya. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita, pembelajaran simulasi digital, bagian yang ketiga. Ya, setelah yang pertama kemarin kita sudah belajar tentang flowchart, ya, dan diagram alir. Kemudian kita juga sudah mengenal apa itu logika dan juga bagian dari awal sebagai basic pembelajaran simulasi komunikasi digital ini. Ya, kita akan masuk bagian yang ketiga, yaitu kita akan mempelajari apa itu petaminda atau orang sering sebut dengan mind mapping. Ya, mind mapping itu apa? Kita akan belajar tentang bagian ketiga dari bab yang pertama itu, ya, petaminda. Ini nanti gambaran yang akan kita pelajari. Kita akan membuat petaminda. Kalau secara ilustrasi atau secara gambar, petaminda itu seperti ini. Ya. Kita siap ya, anak-anak ya, untuk belajar ya. Baik, saya akan memulainya. Ya. Kita akan memulai dalam pembelajaran simulasi komunikasi digital. Bagian awal kita akan memahami apa itu ya petaminda, ya, petaminda atau mind mapping. Ya, saya sampaikan di awal tadi bahwa sebelumnya kita sudah belajar yang bagian akhir sebelum petaminda itu kita belajar tentang diagram alir. Ya, diagram alir itu adalah bagaimana cara mempermudah alur suatu pemikiran kita. Ya. Nah, dari diagram alir itu dapat disederhanakan lagi, ya, yaitu dengan membuat petaminda. Sebelum kita membahas tentang pengertian apa itu petaminda, saya akan sedikit bercerita atau akan sedikit memberikan pengertian sejarah awal petaminda. Ya. Petaminda itu pertama kali dikembangkan oleh seorang psikolog. Ya, justru yang mengembangkan adalah seorang psikolog. Mengapa yang mengembangkan justru seorang psikolog? Ini berkaitan dengan alur pemikiran manusia. Ya, pertama dikembangkan oleh seorang psikolog dari Inggris bernama Tony Buzan. Ya, Tony Buzan itu berpikir bahwa bagaimana sih seorang ide atau pemikiran itu dapat diwujud nyatakan atau dapat digambarkan. Nah, Tony Buzan ini kemudian berpikir dengan menemukannya suatu metode, ya, yaitu petaminda. Itu awal ya ditemukan oleh Tony Buzan, seorang psikolog dari Inggris. Ya, itu awal perkembangan dari mind mapping atau petaminda. Kemudian apa tuh anak-anak yang dimaksud dengan petaminda? Petaminda di sini dijelaskan atau didefinisikan yaitu suatu proses dalam memetakan pikiran untuk dapat menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf. Ya. Ada beberapa hal yang menjadi kata kunci. Ya. Yang pertama di sini adalah memetakan. Ya, memetakan itu apa? Memetakan itu mengelompokkan, ya, mengkualifikasikan. Pemetaan pikiran. Ya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf. Ya, jadi nanti suatu ide, suatu pemikiran, ya, itu dipetakan atau dikelompokkan sehingga antara ide-ide itu adanya hubungan konsep-konsep, ya, dari suatu cabang sel saraf. Ya, saraf apa? Di sini berkaitan dengan saraf otak manusia. Ya, maka tidak heran kalau yang namanya petaminda itu pertama ditemukan oleh ahli psikolog karena nanti berkaitan dengan ini ya sel-sel cabang saraf. Maka yang menemukan awal adalah seorang psikolog. Itu ya pengertian petaminda, yaitu suatu proses dalam memetakan pikiran untuk dapat menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf. Itu adalah definisi dari petaminda, ya, atau orang sering disebut dengan mind mapping. Nah, kemudian yang kedua, ya, mengapa kok petaminda itu
digunakan ya anak-anak ya, mengapa kok Petamida itu bermanfaat. Paling tidak saya menggambarkan atau saya menuliskan ya, setelah saya membaca itu ada beberapa alasan ya yang menjadi manfaat atau fungsi dari Petamida ini. Yang pertama ya, Petamida digunakan untuk memvisualisasikan rencana dan juga pikiran dengan cara yang lebih baik. Memvisualisasikan itu apa? Yaitu menggambarkan atau mewujud nyatakan, yang membantu orang supaya lebih mudah menangkap. Nah, misalnya anak-anak punya ide tertentu, ya, misalnya. Nah, dengan menggunakan Petamida ini, suatu ide itu dapat divisualisasikan, dapat digambarkan suatu rencana. Misalnya kalian punya rencana dalam keluarga anak-anak, punya rencana berwisata keluarga misalnya. Nah, dalam wisata keluarga itu kalau hanya diangan-angan itu kan kadang orang sulit untuk menangkap. Nah, maka untuk memudahkan memvisualisasikan itu dibuat namanya dengan metode Petamida digambarkan. Yang pertama untuk menggambarkan atau memvisualisasikan suatu rencana dan juga pikiran dengan cara yang lebih baik. Kemudian yang kedua, digunakan untuk membuat alur kerja proyek lebih teratur dan berurutan. Jadi orang biasanya bekerja itu alangkah lebih baiknya kalau pekerjaannya itu urut, ya runtut. Misalnya anak-anak dari bangun pagi, apa sih yang mesti dilakukan ketika bangun pagi? Nah, dengan menggunakan Petamida ini orang kemudian lebih mudah membuat alurnya dan mengingatnya. Misalnya dari bangun pagi saya bangun berdoa, kemudian setelah berdoa saya menata atau merapikan tempat tidur. Setelah itu saya pergi ke kamar mandi untuk mandi, gosok gigi dan seterusnya. Kemudian setelah itu karena saya mau ke sekolah, maka saya mesti harus ganti baju, seragam, kemudian sarapan dan seterusnya. Nah, pola-pola pikir itu dibuat alurnya ya dalam suatu daftar, ya, dalam daftar atau dalam suatu teks. Nah, itu contohnya. Ya. Atau contoh lain misalnya kalau anak-anak suka masak. Ya, masak. Nah, dalam membuat masakan tentunya ada proses-proses atau prosedurnya, alurnya. Kemudian dicatat proses masak itu, mulai dari menentukan jenis masakan yang mau dimasak, kemudian mencari bahan-bahan masakan itu, kemudian sampai dengan langkah-langkah detail untuk proses masak itu, sehingga masakan itu menjadi tersaji dengan baik. Ya. Itu membuat alur kerja yang kedua. Kemudian yang ketiga, Petamida juga dimanfaatkan untuk membantu kita mengembangkan sebuah gagasan atau ide pokok tanpa hambatan, yang membantu mengembangkan. Misalnya tadi mau memasak tadi, ya dengan membuat alur tadi, maka bisa gagasan itu bisa dikembangkan, ya, sehingga jelas. Kalau tertulis, biasanya orang dengan mudah mengingat kalau ada suatu teksnya. Ya, berbeda kalau hanya di pikiran saja. Tetapi kalau dengan dibantu dengan alat kontrol misalnya teks atau tulisan itu lebih mudah. Nah, itu selain lebih mudah juga untuk mengembangkan ide atau gagasan itu. Oh, tadi saya hanya berpikir bahwa saya mau masak nasi goreng misalnya. Tapi setelah saya cek, setelah saya buat list dengan membuat Petamida ini, saya bisa mengembangkan supaya nasi goreng itu enak. Nah, saya kemudian berpikir, ditambah topping tertentu, misalnya ditambah daging atau ditambah apa, itu dengan harapannya dengan Petamida ini bisa ide atau gagasan seseorang itu bisa berkembang dan tanpa hambatan karena sudah dibantu dengan alat bantu. Kemudian yang keempat, Petamida juga dimanfaatkan untuk membantu membuat kerangka atau rencana suatu cerita. Misalnya anak-anak yang suka senang menulis, ya, senang membuat cerita. Nah, bisa juga memanfaatkan Petamida ini dengan membuat kerangka. Ya, misalnya kerangka karangan, misalnya, ya kerangka karangan itu dibuat alur-alurnya, dibuat kerangka dasarnya. Misalnya anak-anak membuat karangan ini, kemudian kerangka dasarnya apa sih? Dari kerangka dasar itu kita bisa mengembangkan suatu kerangka dasar menjadi
urutan cerita yang lengkap, yang komplit. Itu salah satunya. Kemudian yang kelima, Petaminda juga dimanfaatkan untuk membantu memetakan suatu ide pikiran agar lebih sistematis, ya, memetakan, mengelompokkan, memilih. Oh, hal-hal apa sih yang mesti perlu dilakukan, hal-hal apa yang tidak perlu dilakukan, itu bisa dipetakan, bisa dipilih. Misalnya tadi masak tadi ya, karena saya sudah menyebutkan masak contohnya. Nah, di dalam memasak itu apa yang mesti perlu dilakukan, apa yang mesti tidak dilakukan, itu bisa dipilih di sana, dipetakan, dipilih, ya, sehingga bisa menghasilkan suatu produk dengan baik. Dan yang keenam, membantu memahami sesuatu. Memahami sesuatu apa? Misalnya tadi, orang hanya berpikir, berhenti pada pemikiran, itu biasanya cepat lupa, kemudian tidak terstruktur dengan baik. Nah, dengan ditulis dengan Petaminda ini bisa mengingat, kemudian orang juga paham. Oh, misalnya si A itu mau membuat makanan ini. Nah, dengan Petaminda itu orang bisa memahami maksudnya. Oh, dia membeli ini karena mau membuat makanan ini. Nah, bisa memahami dengan membaca Petamindanya itu, memahami suatu konsep. Ya, misalnya anak-anak nanti membuat suatu proyek tertentu, apa tuh proyek yang mau dibuat? Nah, itu bisa orang bisa memahami terlebih dahulu karena ada Petaminda ini, yang bisa membaca dari alur yang tertulis dalam Petaminda. Itu paling tidak ada 6 bagian atau ada 6 hal yang saya catat untuk manfaat dari Petaminda. Yang pertama juga untuk memvisualisasikan rencana dan juga pikiran, ya, agar lebih baik. Kemudian digunakan untuk membuat alur kerja supaya teratur, supaya berurutan alurnya, langkah-langkahnya. Dan yang ketiga, membantu mengembangkan suatu gagasan atau ide pokok, ya, dengan tujuan supaya tidak ada hambatan. Kemudian membantu membuat kerangka suatu cerita, kemudian memetakan atau mengelompokkan suatu ide pikiran akan lebih sistematis. Dan yang keenam, membantu memahami sesuatu, ya, agar orang lebih paham. Kemudian yang ketujuh, ya, yang terakhir, ini untuk merangsang kinerja otak kanan dan otak kiri secara bersamaan. Supaya apa? Otak kita ini, kanan dan kirinya seimbang, ya, seimbang antara otak kanan sama otak kirinya itu kerjanya seimbang, ya, supaya sama-sama bekerja otak kanan dan kirinya. Jadi kalau hanya melakukan saja tanpa berpikir, itu kan yang bermanfaat atau yang bekerja hanya sebagian otak saja. Nah, tetapi kalau berpikir dan melakukan, itu maka antara otak kanan dan otak kiri sama-sama melakukan atau sama-sama bermanfaat dan sama-sama bekerja bersama. Itu, ya, ada 7 hal ya anak ya untuk manfaat dari Petaminda ini. Kemudian cara membuat, bagaimana atau cara membuat Petaminda itu? Tentunya ada langkah-langkah atau ada prosedur yang mesti harus dilakukan untuk membuat Petaminda ini, langkah-langkah atau caranya. Yang pertama, tentunya menentukan bahan bacaan, ya, atau mencari tema yang tepat dengan yang sedang dipelajari. Ya, misalnya tadi kita berbicara tentang masalah makanan, ya. Nah, karena kita membuat resep makanan tertentu, nah, tentunya mesti bahan bacaannya atau literasinya, kalau anak-anak itu belum paham membuat masakan, itu mesti harus membaca dulu, ya, apa atau jenis makanan yang akan saya masak, untuk mencari temanya. Ya, misalnya membuat nasi goreng yang seperti apa sih yang mesti akan saya buat atau akan saya sajikan, itu anak-anak bisa membaca dulu, ya, membaca, cari bahan bacaannya, bahan literasinya. Kalau anak-anak senang membuat novel, nah, tentunya mencari literasi yang berkaitan tentang novel itu. Itu yang pertama, menentukan bahan bacaan. Kemudian yang kedua, menentukan juga konsep-konsep yang relevan. Ya, konsep-konsep bahan-bahannya harus relevan, harus sesuai. Ya, jangan kok mau membuat masakan kok yang dibaca bukunya tentang misalnya menanam,
ya, atau merawat tanaman, itu kan tidak relevan atau tidak cocok. Harus cocok, ya, konsep-konsepnya juga harus sesuai. Kemudian yang ketiga, mengurutkan konsep itu mulai dari yang paling inklusif hingga kepada yang tidak inklusif, ya, mengurutkan. Jadi bagian-bagiannya diurutkan secara detail, mulai yang paling penting, ya, sampai yang tidak penting pun dianggap tidak penting, tetapi itu mesti harus juga dijelaskan, diurutkan, ya. Misalnya tadi, saya mau membuat masakan ini, ya, tapi bagian awal sudah memberi gambaran, ya, apa yang mesti harus saya lakukan, urutannya bagaimana, atau kalau mau memasak nasi goreng itu, jangan-jangan bumbu belum disiapkan, tetapi kompor sama minyak di panci sudah kompornya sudah dinyalakan, ya, pancinya sudah dituangi minyak, padahal bumbunya belum ada misalnya, kan, itu kan tidak urut. Nah, maka dengan peta minda ini kita dibuat supaya konsep kita itu urut, ya, berurutan. Itu. Kemudian bagian yang keempat, mulai menyusun konsep-konsep di atas kertas, ya. Yang namanya pemikiran manusia itu tidak semuanya mampu berpikir secara detail dan daya ingatnya pun berbeda-beda. Nah, untuk membantu itu, maka silakan dikonsep, ditulis, ya, entah itu dengan program tertentu atau dengan manual tangan, tetapi silakan ditulis, ya, ditulis dengan membuat kertas, ya. Tadi dari yang paling inklusif sampai ke bawah dengan konsep-konsep lain yang sederhana, ya, ditulis, ya, di kertas supaya bisa membantu alur pemikiran kita. Kemudian menghubungkan konsep yang berhubungan dengan garis penghubung, ya, menghubungkan, ya, bagaimana antara satu konsep dengan konsep lain itu bisa berurutan, maka dibantu dengan garis penghubung, ya, dengan alat bantu. Misalnya tadi anak-anak menentukan jenis masakan, kan ada poin-poinnya. Nah, supaya poin-poin itu jelas, alurnya apa sih setelah ini, nah, kemudian dihubungkan dengan garis penghubung, ya, atau alur. Kemudian mengembangkan peta minda, ya, dari peta minda itu bisa dikembangkan lagi, nah, jadi tidak hanya berhenti dari alur memasak ini, katakanlah dia memasak, tidak hanya berhenti pada itu, setelah ini sudah ada peta minda, nah, sudah ada alat bantunya, setelah ini saya mau ngapain sih, nah, bisa ditambahkan langkah-langkahnya, ya. Misalnya masakan sudah matang, ya, dari peta minda itu kita bisa muncul ide yang lain, misalnya masakan sudah matang, maka perlu saya hidangkan, bagaimana menghidangkannya, nah, diberi pelengkap yang lain, misalnya seperti itu. Itu contoh pengembangan dari peta minda, ya. Biasanya dengan peta minda itu alur pemikiran seseorang itu bisa berkembang dengan sendirinya, ya, dengan membuat konsep, membaca konsepnya dengan peta minda. Nah, itu orang kemudian bisa tahu, setelah ini aku ngapain, setelah ini apa yang mesti saya lakukan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu biasanya bisa berkembang pemikiran kita. Itu, ya, cara membuatnya seperti itu. Jadi tidak serta-merta kemudian dibuat. Enggak, mesti ada langkah-langkahnya, ada konsepnya, ada yang mesti harus disiapkan, ada yang mesti harus ditulis, yaitu cara membuat peta minda. Nah, contoh pembuatannya anak-anak, materi yang lalu seperti saya sampaikan di awal, kita sudah belajar dengan metode diagram alur. Salah satu contoh yang saya berikan, ya, di sini ada langkah-langkah kita untuk pergi ke sekolah. Sebelum anak-anak ke sekolah, ya, dari persiapan sampai di sekolah, di sini ada beberapa proses, mulai dari mandi, ya, persiapan sekolah mandi, setelah itu ganti baju, sarapan, kemudian berangkat ke sekolah, baru sampai di sekolah. Tidak serta-merta dari persiapan kemudian langsung sampai, kan tidak seperti itu, tapi ada langkah proses-proses itu. Nah, dari proses ini, maka dalam diagram alur ini saya menggunakan simbol ini loh, flowchart-nya. Nah, ini ada yang namanya sub, ya. Sub itu artinya di dalamnya itu masih ada bagian-bagian
lain lagi, ya, ada bagian lagi. Nah, misalnya mandi itu ada langkah-langkahnya sendiri, kemudian ganti baju juga ada langkah-langkah sendiri. Nah, dari alur diagram alur ini, metode diagram alur ini akan saya pindahkan dengan petaminda supaya antara persiapan di sekolah sampai di sekolah ini terstruktur, ya, langkah-langkahnya. Nah, dari ini saya pindahkan, saya buat menjadi catatan seperti ini, ya. Dari diagram chart di atas pada bagian sub mandi, sarapan, berangkat sekolah merupakan kesatuan yang masing-masing memiliki sub topik, ya, dari sub kemudian di bawahnya adalah sub topik. Misalnya sub mandi memiliki kegiatan, dari mandi itu ada beberapa kegiatan, tidak kemudian serta-merta mandi selesai, kan tidak, ada tahapan-tahapan tertentu. Misalnya dari menuju kamar mandi, kemudian ngambil alat mandi, ngambil anduk, kemudian cek air, ya, jangan sampai kemudian mau mandi, loh, airnya tidak ada, ya, airnya habis, katakanlah, kan tidak seperti itu. Cek air, kemudian gosok gigi, baru mulai mandi, dan seterusnya sampai mandi itu selesai. Kemudian ganti baju atau ganti seragam. Ganti seragam di sini juga memiliki subtopik sendiri, mulai dari ambil seragam, kemudian pakai seragam, kemudian dirapikan baju, kemudian rok atau celananya dirapikan. Ini bagian-bagian dari ganti seragam, ya. Kemudian bagian dari sub sarapan, ada subtopiknya. Dari sarapan itu ambil alat makan, ambil nasi, ambil lauk atau sayur, berdoa, baru mulai makan, ya. Itu dari sub sarapan. Kemudian dari sub ke sekolah, tidak serta-merta langsung, kan, mesti ambil alat sekolah dulu, kemudian berpamitan dengan orang tua, kemudian baru menuju ke sekolah dengan entah itu transportasi, bisa sepeda motor, mobil, atau alat yang lain, ya, itu ada tujuannya. Nah, ini adalah bagian ini tadi yang mengidentifikasi, kemudian juga bagian yang menuliskan, ya, menulis. Nah, dari ini kemudian kita pindahkan, ya, salah satunya saya menggunakan program Minmap, ya, Minmaple, ya. Minmaple itu saya buat, dan nanti saya tunjukkan dalam materi selanjutnya. Saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan program ini, ya. Tetapi setelah saya buat langkah-langkah persiapan ke sekolah, itu saya dapatkan petamindanya, ya. Petamindanya saya buat menjadi seperti ini, ya. Dari persiapan sekolah itu terdiri dari sarapan, dari sub berangkat ke sekolah, sarapan, kemudian kita urut, ya, urutkan dari mandi, ya, persiapan itu ada mandi, ada ganti seragam, ada sarapan, baru berangkat sekolah. Nah, dari mandi sendiri ada bagian-bagiannya, seperti persis yang tadi saya tuliskan tadi, ya. Nah, ini ambil seragam dan seterusnya, ya. Nah, ini yang namanya petaminda, ya, atau mapping, alur pemikirannya. Maka tadi dikatakan bahwa seperti sistem saraf, ya, karena memang gambarnya seperti sistem saraf seperti ini. Nah, ya. Jadi kebetulan saya menggunakan program Minmaple, ya. Anak-anak nanti bisa membuat salah satunya. Ini hanya salah satu saja program ini. Sebenarnya bisa ada contoh program lain yang bisa dipakai, ya. Nanti programnya bisa saya kasih, ya. Atau kalau anak-anak yang sederhana mau membuat dengan di Microsoft Word juga boleh, ya. Ini contoh yang pertama, ya, persiapan ke sekolah, detailnya seperti itu, ya. Contoh yang kedua, ya, contoh lainnya, meskipun saya tidak membuat detailnya, ya. Contoh yang kedua adalah saya membuat petaminda, ya, adalah alat transportasi. Alat transportasi itu di sini saya bagi menjadi 3, yaitu alat transportasi udara. Ya, alat transportasi udara apa contohnya? Ada pesawat, ada helikopter, dan seterusnya, ada yang lain, ya.
tinggi bisa minus 2. Kemudian alat transportasi darat, ada sepeda motor, ada mobil, ada bus, dan yang lain. Kemudian alat transportasi air, misalnya kapal, ya, ada ferry, ada speedboat, dan yang lainnya. Ya, ini contoh yang lain. Ya, itu anak-anak petaminda. Jadi kalau boleh saya simpulkan, yang namanya petaminda itu membuat alur pemikiran manusia ya lebih terinci, lebih jelas, lebih terukur, lebih terarah, serta orang dapat memahami apa yang akan kita lakukan, ya, apa yang akan kita buat itu dapat berjalan dengan baik. Ya. Itu yang menjadi bagian dari petaminda itu. Ya. Ada contohnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan anak-anak nantinya ketika membuat petaminda ini tidak hanya diterapkan di dalam pembelajaran SIMDIK saja, tetapi di bagian-bagian lain bisa anak-anak terapkan. Ya, misalnya nanti kalian berorganisasi, ya, di organisasi kalian ada membuat program tertentu, nah itu juga bisa dibuat dengan petaminda. Atau di dalam pembelajaran lain untuk mengingat materi pembelajaran juga bisa menggunakan petaminda. Ya, yang namanya petaminda itu tidak hanya berhenti nanti aplikasinya tidak hanya berhenti dalam pembelajaran di SIMDIK saja tidak, tapi dapat diterapkan di berbagai macam. Ya, itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang petaminda, sudah tahu tentang definisinya petaminda itu seperti apa tadi, kemudian cara membuatnya, kemudian hal apa yang harus disiapkan dan manfaatnya. Ya. Nah, setelah ini nanti ada tugas yang mesti anak-anak lakukan dari penjelasan tadi. Anak-anak nanti membuat ini, ya, petaminda dari proses memasak sayur dan lauk. Ya. Tadi saya juga kebetulan contohnya juga tadi saya berbicara tentang berbagai macam, beberapa kali saya memberi contoh ulasannya tentang memasak. Nah, di sini saya nanti meminta anak-anak untuk membuat ya petaminda dengan temanya memasak sayur dan lauk. Ya, berarti ada dua ya kegiatannya, itu memasak sayur dan memasak lauk. Ya, tentunya sebelum membuat petaminda itu anak-anak dibuat dulu dalam tulisan daftar seperti tadi. Ya, mau berangkat ke sekolah ada supnya apa, dari sup itu kemudian diturunkan lagi menjadi sup topik apa lagi, itu ditulis dulu bagian-bagiannya. Jadi kalau sudah dibuat dalam bentuk petamindanya, tugas boleh dibuat dengan menggunakan program atau software khusus. Ya, di Google itu banyak sekali program-program yang bisa dipakai atau dibuat untuk membuat petaminda, atau dengan Microsoft Word juga boleh. Atau terpaksanya sekali kalau anak-anak tidak mempunyai alat untuk mengerjakan dengan komputer atau laptop, boleh dengan manual. Tapi untuk manual ini adalah cara yang paling terakhir ya yang buat anak-anak tempuh. Ya, harapannya minimal harapan saya ya anak-anak menggunakan dengan Microsoft Word. Ya, kalau memang tidak ada atau tidak bisa diusahakan dengan komputer atau laptop ya silakan dengan manual. Ya, dan seperti biasa hasilnya nanti dikumpulkan dalam Google Class di mapel SIMDIK sesuai dengan kelas anak-anak masing-masing. Begitu ya, sudah jelas, sudah paham ya? Itu nanti kalau kurang jelas lagi silahkan video ini bisa di-share, video ini bisa diputar lagi, di-play lagi, ya, supaya nanti sampai jelas. Selain itu nanti juga materinya saya sampaikan di Google Class juga untuk rangkuman materinya, serta saya tampilkan juga di blog saya. Nanti anak-anak bisa dibaca di sana. Seperti itu, anak-anak. Terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran ini. Nanti kita bertemu lagi dengan materi yang lain yang lebih menarik lagi di pembelajaran selanjutnya. Itu, terima kasih. Tuhan memberkati dan tetap jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Tetap di rumah saja, kalau tidak ada perlu yang mendesak, silakan tetap di rumah, tidak usah pergi-pergi. Ya, dan jangan lupa selalu menggunakan masker. Ya, terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati kalian semuanya. Terima kasih.
Makasih ya. Ya.